saya Indisiana Bu. Saya ingin menanya, yang pertama menurut Ibu, pengertian penyuluhan pertanian itu apa sih? Itu adalah sebuah proses merubah perilaku, kemudian sikap dan keterampilan petani, di mana petani itu adalah sebagai pelaku utama dari kegiatan penyuluhan dalam rangka untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Baik. Lalu yang kedua, seberapa besar peran BPP terhadap program pemberdayaan kelompok tani di desa itu? Cukup besar Mbak, karena BPP ini melakukan fungsi pendampingan kepada kelompok tani ya, karena kelompok tani itu kan fungsinya ada sebagai kelas belajar, sebagai kelas usaha bersama, sebagai wadah kerjasama. Tanpa ada bimbingan dari penyuluh, dari BPP, itu kelompok tani ini tidak bisa tidak selalu termotivasi begitu ya. Kami biasanya melakukan pendampingan dalam hal dinamika kelompoknya, kemudian juga administrasinya. Tanpa dibimbing oleh penyuluh, biasanya buku-bukunya itu tidak terisi begitu ya. Tapi ketika ada kunjungan penyuluh secara rutin, biasanya kelompok tani itu termotivasi untuk melakukan kegiatan kelompok tani. Jadi sangat berpengaruh ya Bu. Sangat berpengaruh besar sekali. Lalu di sini ya Bu, komoditas apa yang sering dibudidayakan di Bu? Kecamatan Kembaran ini ada 16 desa di mana komoditas utama yang paling banyak ditanam itu adalah komoditas tanaman pangan dan juga komoditas tanaman palawija. Ada beberapa desa yang juga memproduksi atau menanam komoditas itu lebih banyak daripada tanaman pangan. Contohnya Desa Linggasari. Desa Linggasari ini selain tanaman padi, jagung, juga banyak ditemukan beruang. Kemudian untuk Desa Keramat itu selain menanam padi, jagung, juga ditemukan luas tanam kacang tanah juga sangat luas begitu. Sementara untuk desa-desa yang lainnya pada umumnya mereka menanam padi, jagung, kedelai begitu, dan pola tanam dalam 1 tahun itu untuk tanah atau daerah-daerah yang airnya itu mudah, ada irigasinya, biasanya tanamnya padi palawija atau padi palawija. Sedangkan untuk daerah-daerah yang susah pengairannya, biasa mereka ada yang padi, jagung, kemudian ada yang berat. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah kami di Kecamatan Kembaran ini intensifikasi indeks pertanamannya itu sudah mencapai 3. Artinya kami sudah bisa melakukan tanam padi 3 kali dan Jadi sebanyak ya Bu. Lalu apa saja sih upaya-upaya yang dilakukan oleh BPP dalam mendukung program budidaya tanaman tadi yang disebutkan? upaya yang kami lakukan, selain kami melakukan penyuluhan dan pendampingan, juga kami sering sekali juga sebagai perantara dari Dinas Pertanian maupun dari Kementerian Pertanian untuk menyampaikan program Kementerian dan Dinas Pertanian, baik itu melalui program Gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino berupa bantuan benih padi seperti itu. Kemudian juga ada juga yang namanya seperti peningkatan IP padi. Kemudian ada juga program Supajali untuk meningkatkan produktivitas jagung dan kedelai seperti itu. Kemudian juga kami juga upaya-upaya dilakukan juga melakukan penyuluhan, melakukan demo, melakukan pendampingan. Lalu contoh programnya ada nggak sih? Program yang sedang dilakukan untuk
tahun ini yaitu program semai kering dalam rangka percepatan tanam. Kemudian di tahun 2021 ke belakang kami ada program yang namanya IPDP, yaitu daerah-daerah yang dekat dengan aliran irigasi itu dilakukan kegiatan sekolah lapang, peningkatan produksi di daerah-daerah tersebut. Begitu. Terus kemudian juga ada yang namanya program pemupukan berimbang melalui penyuluhan dan sebagainya. Lalu kendala-kendala yang dihadapi ada nggak sih? Kendala yang dihadapi banyak sekali. Kendala yang dihadapi kami bisa jadi merupakan tantangan. Kendala kami adalah ketika melakukan penyuluhan kelembagaan kelompok tani ini ada yang belum berjalan sesuai dengan harapan. Itu kendala kami dalam menyampaikan pesan penyuluhan, karena kami tidak bisa menyampaikan melalui satu orang petani door to door begitu nih, karena akan memerlukan waktu yang begitu lama begitu. Tapi dengan adanya pertemuan kelompok tani, maka satu informasi bisa tersampaikan keseluruhan petani begitu. Kendala kami selain terdapatnya kelompok tani yang belum berjalan sesuai dengan harapan, kemudian kendalanya iklim yang tidak dapat diprediksi, kemudian juga serangan organisme mengganggu tanaman juga yang sekarang sudah mulai kurang terkendali akibat dari mungkin penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan anjuran. Kemudian juga kendala kami adalah mengatasi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia, sehingga tanahnya sekarang sudah mulai berkurang kesuburannya akibat dari menggunakan pupuk kimia terus-menerus tanpa menyadari bahwa kondisi tanah ini sudah tidak sehat dan membutuhkan yang namanya perlakuan juga sentuhan pupuk organik untuk mengembalikan kesuburan tanahnya. Lalu apa sih harapan Ibu nih buat pertanian di wilayah Indonesia? Harapan kami dari penyuluh BPP Kecamatan Kembaran, terutama untuk pertanian yang ada di Kembaran secara umumnya, kami berharap bahwa petani ini dapat melakukan kegiatan belajar, bekerja sama dan berusaha bersama itu dalam cakupan kelompok tani, jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, kami berharap juga bahwa petani itu sudah mulai menerapkan standar atau usaha tani yang mulai sadar pelestarian lingkungan. Mungkin belum ke arah organik, tapi sudah demi sedikit sudah mulai menuju ke arah organik, bahkan prima begitu. Kami juga berharap kelembagaan kelompok tani yang ada di Kembaran ini bisa berkembang, kemudian bisa tumbuh menjadi sebuah organisasi atau wadah bisnis bersama, semacam koperasi. Mereka kemudian menjual usaha taninya itu kemudian secara berjamaah, dan mereka bisa merasakan nilai tambah dari pengolahan hasil. Daripada mereka menjual dalam bentuk gabah basah, mungkin alangkah baiknya ketika petani sudah bisa menjual dalam bentuk beras kemas-kemas, dan kemudian juga kami berharap petani sudah mulai tidak tergantung lagi dengan pupuk kimia dan sudah mulai memproduksi pupuk organik sendiri dengan memanfaatkan bahan baku yang ada di sekitar. Kemudian kami juga berharap bahwa harga yang diterima oleh petani adalah harga yang pantas. Selama ini petani sering dirugikan, dan yang merasakan keuntungan itu adalah di tingkat tante-tante niaga yang sekian begitu ya, sedangkan di tingkat petani itu sama sekali tidak merasakan keuntungan. Seperti misalnya harga beras ketika sedang tinggi begitu ya, petani itu tidak merasakan, yang merasakan
serendah mungkin, produksinya melimpah, harganya tapi pantas. Baik. Semoga pertanyaan di sini juga makin Amin, amin, amin. Terima kasih.